Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andini Putri, NIM 502180006. Baiklah, saya di sini akan membahas poin-poin tentang manajemen risiko dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Baiklah, kita langsung saja dari kelompok 1, yaitu penerapan manajemen risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Peranan manajemen risiko adalah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan penguraian biaya atau pengeluaran. Kelompok 2, regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Pengenalan Basel Accord Warn. Basel pertama dikenalkan pada tahun 1988 dengan persyaratan modal minimum ditetapkan sebesar 8% dari risiko aset yang disesuaikan akor yang diterima di seluruh dunia. Basel kedua adalah menjamin soliditas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank secara tepat dan proporsional dikapasitasi sehubungan dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. PBI manajemen risiko bank umum dan bank syariah. Dari ketentuan tersebut, pasal 1 yang diubah yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, manajemen risiko, manajemen kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, direksi, dan dewan komisaris. Kelompok 3, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban dan saat jatuh tempo. Risiko kredit merupakan salah satu risiko umum yang dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit. Jenis-jenis risiko kredit yaitu risiko kredit pemerintah, risiko kredit korporat, 3. Risiko kredit konsumen. Kelompok 4, manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. 1. Risiko pasar merupakan hasil dari perubahan harga instrumen, likuiditas, komoditas, surat berharga, pendapatan tetap, dan nilai tukar atau risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Sedangkan risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau bank dalam menyediakan dana guna memenuhi secara kewajibannya. Jadi risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kelompok 5, manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah sebagai risiko kerugian yang diakibatkan atau kegagalan atau tidak berjalannya proses internal manusia dan sistem serta sebagai akibat dari kejadian eksternal dan hukum. Kelompok 6, manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya ketuntunan hukum, ketiadaan peraturan undang-undangan
yang mendukung atau melemahnya perjanjian seperti tidak terpenuhnya syarat kebiasaan suatu kontrak atau peningkatan agunan yang tidak sempurna. Risiko strategis adalah risiko terjadi serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strategisnya secara signifikan. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan, risiko yang biasa muncul untuk menjalankan strategis yang direncanakan. Kelompok 7, manajemen risiko kepatuhan. Manajemen kepatuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko yang dengan tujuan minimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank yang tidak mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan yaitu kebijakan dan prosedur. Kelompok 8, manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan sekunder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank risiko. Reputasi suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah lalu melalui protes baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok 9, manajemen layanan prima. Layanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbalik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau memiliki instansi yang diberikan pelayanan secara memuaskan pelanggan. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu cover service, facility, supporting. Kelompok 10, internship risk management. Internship risk management merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas, direksi, manajemen, dan personilnya yang ditetapkan dalam peraturan strategis dan dapat mengaruhi entitas dan pengelola risiko berada dalam risk entitas untuk memberikan jaminan mengenai pencapaian tujuan entitas. Manfaat internship risk management adalah 1. Peningkatan efektivitas organisasi. 2. Pelaporan risiko yang lebih baik. 3. Perbaikan kinerja bisnis. Kelompok 11, kewajiban menyediakan modal minimum. Aspek permodalan adalah untuk pemodalan sebuah usaha yang tidak harus dilakukan seharusnya oleh wirausaha. Keterbatasan yang modal yang dimiliki mengharuskan usaha menjadi peluang untuk tambahan modal dapat berbentuk pinjaman. Dapat juga berbentuk sharing atau sistem bagi hasil atau penjualan saham. Pada dasarnya pihak memberi modal atau dana yang utama dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu subsidiar, bank, dan dana ekuitas. Kelompok 12, sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Urgensi penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini
garis besar berdasarkan faktor CAMEL, capital, asset, management, hiring, liquidity. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank apabila suatu bank mengalami permasalahan atau faktor tersebut, maka bank tersebut mengalami kerugian. Kelompok 13, good corporate governance atau GCG. GCG adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur peraturan pemilik perusahaan, direktur, dan manajemen, serta rincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta tanggung jawaban kepada investor, pemegang saham atau kreditur. Terdapat 5 prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness, yang biasanya diperakronimkan menjadi tarif penjabarannya. Baiklah, cuma yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.